Alhamdulillah sehat Pak, Bapak juga sehat. Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan pendampingan individu yang keenam ya Pak ya. Iya. Ya. Ini untuk pendampingan ini bagaimana proses selama ini yang sudah dilakukan Pak Setianto terhadap pendampingan sebelumnya Pak. Jadi itu dari pendampingan kelima kan kami membuat program kegiatan yang berpihak kepada anak. Nah untuk kegiatan itu waktu itu saya memang karena pengajuan yang saya usulkan ke sekolah itu tentang pemanfaatan sampah yang dari sekolah, terutama sampah-sampah yang dari daun-daunnya, karena di SMP 1 Latipala ini masih cukup banyak pohon-pohon sehingga banyak sampah yang selama ini memang belum dimanfaatkan, kadang-kadang dibakar gitu, kalau dibakar itu kemudian saya usulkan untuk dijadikan kompos. Dan alhamdulillah sudah direspon dari sekolah, itu kami di tempat sampah di depan kelas juga sudah disiapkan ada sampah-sampah yang organik dan anorganik. Seperti itu, jadi alhamdulillah sudah sangat. Kemudian di awal tahun kemarin beberapa kelas yang saja juga ada kelas yang lain yang ikuti saya itu sudah mulai dibuat kesepakatan kelas. Yang selama ini memang belum ada, belum ada dari program untuk menyerah ini. Saya dapatkan makluman itu kita buat kesepakatan, alhamdulillah responnya cukup baik karena dari anak-anak itu merasa kesempatan kelas mereka ikut membuat. Kalau selama ini kan untuk tata tertib sekolah, anak walaupun ada yang pada saat pembuatan itu kita ada perwakilan dari OSIS, tapi kan tetap yang buat dari pihak sekolah. Saya juga biasanya nggak menyampaikan, tapi dengan kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama di kelas itu anak lebih senang. Dan alhamdulillah bisa berjalan untuk membuat kelas menjadi lebih tertib. Dari program yang tadi Pengelolaan sampaikan ya, pengelolaan sampah, capaian apa yang sudah kelihatan selama ini Pak? Ya sementara ini dari anak yang berbantu untuk membuang sampah, sekarang anak membuang sampah itu sudah, kalau dulu ada masih campur, tapi sekarang sudah dipisahkan itu yang dari anak. Kemudian memang sampahnya kami buat itu masih kompos yang sederhana, dari yang kami tampung kami buatkan lubang yang tampung situ dan sampai membusuk. Tapi untuk sampai sekarang belum sampai untuk dimanfaatkan, itu kita masih tampung dulu. Nanti kalau jalan itu baru kita rencana ya kita untuk pupuk tanaman di sekolah. Terus dari penerapan tadi yang sudah dilaksanakan Mas Setianto, bagaimana tanggapan dari rekan sejawat dan siswa terhadap hal ini Pak? Ya rekan sejawat alhamdulillah ya mendukung, karena tadi di sini kan sampahnya belum kita manfaatkan. Alhamdulillah dengan dibuat kompos itu ada, nanti bisa kita manfaatkan ke depannya, kita manfaatkan untuk, dan rata-rata teman-teman jauh mendukung karena kebersihan ya, walaupun dulu juga tidak bersih tapi dengan adanya ini lebih yang kebersihan lebih terjaga. Juga dibantu juga untuk tenaga kebersihan juga lebih mudah memilah-milahnya. Kalau dulu kan sampah masih campur, sehingga milahnya agak sulit. Kadang ini kan untuk ya di sekolah masih ada sampah plastik, minuman masih ada, nanti yang menjual minuman gelas, kemudian ada ya mie pakai gelas itu sudah, karena sudah dipisahkan di tempat sampahnya, akhirnya untuk tenaga kebersihan itu lebih mudah memisahkannya. Dan itu lantas juga tambahan untuk tenaga kami, jadi sampahnya itu memang dikumpulkan, untuk yang plastik-plastik dikumpulkan, itu nanti memang untuk tambahan teman-teman punya di sini, jadi dijual dari luar memang tidak sampah plastik itu. Kalau tadinya kan campur agak sulit, sekarang sudah dipisahkan kan lebih mudah kan. Jadi dari teman-teman itu ya sangat mendukung dengan kegiatan itu. Terus perasaan Bapak setelah melaksanakan penerapan yang berpihak pada siswa dan sudah dilaksanakan, apa perasaan yang dirasakan Pak? Iya, perasaan saya cukup senang karena apa yang saya sampaikan ternyata direspon, dan teman-teman juga mendukung supaya itu bisa berjalan, alhamdulillah bisa bermanfaat. Saya cukup senang, malah ada
dan paling enggak ada perilaku dari anak yang jadi berubah tentang sampah itu yang saya cukup bangga itu anak-anak ternyata bisa ya berubah ya tadinya ke sampah mungkin tidak peduli, ini sekarang sudah lebih peduli untuk memilah-milah sampah. Terus tantangan Pak, tantangan yang dihadapi Bapak dalam melaksanakan program tadi gimana? Tantangannya di awal itu karena kemarin awal kan saya tidak semua kelas saya ngajar, tidak semua kelas saya ngajar. Jadi kalau yang kelas saya ngajar sudah ya otomatis karena sering saya berikan, tapi untuk yang tidak saya ajar kadang itu memang masih ada beberapa di awal belum ada beberapa anak yang apa, untuk sampah itu masih belum, walaupun sudah disiapkan tempat sampah 2 kadang masih masuk kayak ada yang 1 mungkin. Dan dari kalau dari guru-guru dari itu sih memang di awal tadinya ya ada yang tidak begitu intens menyampaikan, tapi setelah kesini guru yang lain juga mulai memberikan juga ke anak program itu disebarkan juga. Dan saya juga kadang di kelas kalau sambil jalan kalau ada anak yang masukkan sampah tidak itu bukan di kelas, walaupun bukan kelas saya ajar, saya ingatkan anak untuk masukkan kelas itu sesuai dengan tempat yang sudah disiapkan. Alhamdulillah kesini bisa besar. Berarti itu bagian dari mengatasi hal tersebut ya, berkaitan dengan apa namanya program dari Bapak itu. Berarti tidak semua kelas ya Pak ya? Iya, saya kan ngajarnya tidak semua kelas, saya hanya ngajar di kelas 7 1 kelas, kelas 9 2 kelas. Tapi diharapkan nanti bisa. Tapi itu iya, karena semua, karena semua waktu saya sampaikan juga kegiatannya ke semua, karena kita di awal itu kan kemarin ada di awal pelajaran semua itu kan kumpul dari saya dengan kebetulan saya di sini kan dipakai kepala sekolah membidangi salah satunya di standar lulusan. Dan standar lulusan di bawahnya ada OSIS, pembina OSIS, sehingga langsung di saya jadi walaupun saya di kelas tapi kan di saya itu lewat SKL dan itu saya bisa lakukan jadi program sekolah. Jadi apa yang diterapkan Bapak nanti bisa menjadi satu program sekolah ya? Iya, sudah jadi program sekolah. Berarti keseluruhan ya? Iya. Terus bagaimana Bapak dalam mengerjakan aksi nyata di modul 3.1, 3.2 yang berhubungan dengan 3.1 kan pengambil keputusan ya. Untuk pengambilan keputusan dulu dari 1 saya mengadakan sosialisasi di sekolah ke rekan-rekan teman sejawat, saya adakan sosialisasi tentang bagaimana pengambilan keputusan. Alhamdulillah berjalan, itu sudah kami lakukan dulu ada kegiatan itu. Kemudian yang 3.2 itu pengelolaan SDM ya. Untuk pengelolaan SDM memang waktu itu yang saya ambil itu tadi yang saya katakan tentang pengambilan pembuatan kesepakatan kelas itu. Jadi saya bisa mengelola kelas. Ada di kelas itu pengelolaannya tentang itu pembuatan kesepakatan kelas itu yang saya ambil untuk aksi nyatanya di kelas-kelas. Terutama yang saya ajar dalam alhamdulillah diikuti beberapa kelas, guru yang lain wali kelas terutama wali kelas mengikuti itu. Perasaan Bapak dalam mengerjakan tadi aksi modul 3.1 dan 3.2 Pak? Ya, saya senang juga alhamdulillah karena teman-teman juga merespon. Teman-teman waktu saya adakan kegiatan itu teman-teman merespon. Nah, ada juga yang banyak bertanya dan teman-teman merespon untuk kegiatan yang saya lakukan di sini. Kemudian untuk kesepakatan kelas juga ternyata ada wali kelas lain yang juga mengikuti membuat kesepakatan, ada guru juga yang ingin membuat kesepakatan. Jadi saya merasa senang bahwa apa yang saya sampaikan juga bisa diterima di sini begitu, dan itu untuk kemajuan sekolah ini. Dari pembelajaran yang Bapak laksanakan, perbaikan apa yang menurut Bapak untuk di sekolah ini yang akan datang apa saja? Untuk ke depan ya saya berharap nanti untuk mungkin di awal tahun ke depan, mungkin awal semester itu mungkin
untuk semua kelas itu mendapat saya sudah bisa ada kesepakatan kelas, hasilnya ditempel gitu sehingga kelihatan itu. Kemudian ya untuk teman-teman itu juga ada ya maksudnya teman-teman yang muda untuk selalu ya mau berusaha. Ini memang yang agak sulit di sini, kadang kita mengangkat untuk memotivasi. Ya katanya kemarin untuk kendaraan guru penggerak juga agak waktu yang angkatan 7 kemarin tidak cukup banyak ya loh, kayak lolos. Tapi untuk yang angkatan 8, 9, 10 ini memang masih agak kurang antusias untuk data guru penggerak angkatan 8, 9, 10 ini. Saya ke depan sebenarnya pengennya ya untuk kegiatan seperti itu, karena saya juga sudah manfaatnya untuk bisa kan untuk teman-teman di sini bisa ikuti. Karena kemarin saya sempat lihat sekarang kan untuk pembuatan EDS itu kita ngajunya ke rapor pendidikan, dan di rapor pendidikan guru penggerak menjadi salah satu kriteria. Berapa persen guru penggerak yang ada di sekolah ini itu karena ada di rapor pendidikan, tidak masuk di rapor pendidikan dalam sini kemarin belum, karena saya juga kan masih belum selesai, jadi belum termasuk guru penggerak itu. Harapan kemarin saya dengan Bapak sudah menyampaikan harapannya itu ke depan mungkin nanti teman-teman yang masih muda untuk mengikuti program itu, untuk kemajuannya kita bersama-sama. Tapi kemarin memang ya, ada beberapa yang karena ada yang baru di sini sudah bertahun dengan DPG, ada yang masih belum ada untuk yang guru penggerak 89 kelihatannya 8, 9, 10 hanya 3 tempat yang daftar, belum banyak. Harapannya ke depan itu kemudian kondisi di sekolah yang kebersihan lalu terjaga, ke depan lalu ditingkatkan, dan nanti kalau kompos sudah jadi itu bisa mengurangi untuk penggunaan pupuk, dan penggunaan pupuk ya, organik kan kalau bisa lebih baik daripada kita harus menggunakan pupuk yang buatan pabrik gitu. Ya, terima kasih Pak Seto sudah memberikan apa yang menjadi praktek baik Bapak nama di bidang pengelolaan sampah, dan bisa dijadikan apa yang menjadi keinginan Bapak menerapkan yang berdampak siswa menjadi program sekolahan tentang tadi berhubungan dengan pengelolaan sampah ya Pak. Ini juga kepemimpinan juga sudah disosialisasikan. Saya berharap setelah pelaksanaan program ini bisa ada ide-ide kreatif dari Mas Yanto untuk SMP ini yang tujuannya untuk mengarah ke pendidikan yang berdampak pada siswa. Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih Kak. Ya. Assalamualaikum. Salam.